يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم لم يهتدي قط طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي منه الدوام فلن تعرف وما وقعت ذبابة أبدت في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم أكفاه قد هلك قوما إذا جلسوا عند الولادة الصف يد بمختتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون أمينا من شر الناس وسرق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih dan mengucapkan bahasa tarbiyah para musyrik di bawah kita hari ini. Semoga apa yang kita baca membawa ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah rangkaian kajian oleh guru kita Ustaz Jadi Soharuddin. Padanya waktu tempat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Salafiyah Pangalengan Jakarta, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga semua jamaah sehat walafiat, penuh dengan keberkahan, dijaga Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, tema kita kali ini bertajuk Babul Ihtikar. Babul Ihtikar. Yang pegang kitab, dia temanya ke tema yang ke-21. Ya, kita nggak terasa sudah 21 kali pertemuan. Kalau halamannya mungkin yang beda-beda ya. Di saya 128. Di situ beda-beda. Babul Ihtikar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa bihi wa fi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Apa itu babul ihtikar jemaah?
Ini bab berbicara tentang penimbunan barang. Nimbunin barang. Istilah ini dalam Al-Quran tidak ada, ya. Tetapi Allah menggabungkan dalam hal-hal yang masuk dalam kategori berbuat zalim, berbuat tidak baik. Ada orang-orang yang menimbun telur misalnya, ya, menimbun beras misalnya, dia timbun, dia kumpulin sengaja, ya, biar harganya naik. Kemudian barangnya di masyarakat kagak ada dan dia kumpulin semua kosong, ya. Ini perbuatan yang zalim. Bahasa Arabnya namanya al-ihtikar, ya, penimbunan barang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 188 mengatakan wala ta'kulu amwalakum bil batil. Ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini dia kumpulin itu barang-barang sehingga di masyarakat kagak ada. Coba ibu-ibu punya tempe, punya tahu, punya ikan, nggak punya minyak. Gorengnya pakai apa gorengnya? Ya. Nah ini katanya merusak tatanan sosial, gitu. Menjaga, ya, akhirnya hilanglah, nggak bisa kita menjaga kestabilan harga jadi melonjak tinggi. Kemudian yang kedua punya hikmah melindungi hak konsumen, ya. Yang ketiga menumbuhkan adanya rasa kasih sayang di antara kita itu. Orang-orang yang tamak itu kagak ada rasa kasih sayangnya. Kemudian juga mewujudkan keadilan ekonomi, hikmahnya. Yang kelima menjaga jangan sampai barang itu dimonopoli atau dieksploitasi oleh segelintir orang-orang kaya misalnya, ya. Itulah gambaran umum mukadimah daripada al-ihtikar, penimbunan barang dengan cara sengaja, ya, agar barang di tengah masyarakat kagak ada dan harganya menjadi tinggi, ya. Al-Qal Faqih Abu Layth As-Samarkandi rahmatullah ta'ala alaihi haddatsana Abu Hasan Al-Hakim As-Sardiyu haddatsana Bakar bin Muthanna haddatsana Hani bin Nadir haddatsana Ahmad bin Khalid haddatsana Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Sa'id bin Musayyab an Muammar bin Abdullah Al-Adawi qala. Begitu panjangnya, ya, diceritakan kepada kami oleh dari Abu Hasan Al-Hakim dan seterusnya sampai kepada sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? La yahtakiru illa khatibun. Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali dia adalah orang yang mendusta, orang yang salah, ya, cari rezeki dengan cara yang kagak baik, cari rezeki dengan cara yang zalim, ya. Asal katanya khatiun, salah, itu. Dia punya maknanya banyak, ya. Tidaklah orang yang menimbun harta itu kecuali dia adalah orang yang dianggap salah, perbuatannya salah, caranya salah dalam mencari rezeki.
Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ihtakara ta'aman," barang siapa yang menimbun ta'aman, makanan, barang, ya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Kita sehari aja yang kita cari kagak ada, bingung gitu. Ini 40 hari. Ya, ditimbun, disimpan, diupetin. Faqad bari'a minallahi ta'ala. Ya. Jadi barang siapa yang menimbun makanan atau menimbun barang selama 40 hari, faqad buri'a, berarti jangan bari'a, buri'a. Faqad buri'a minallahi ta'ala. Ya. Maka buri'a, dia telah terbebas daripada perlindungan Allah. Artinya Allah udah kagak mau tahu tentang kita. Ya, Allah kagak lagi menjaga kita. Kenapa? Karena perbuatan kita zalim. Ya. Jadi takutlah kepada perbuatan-perbuatan zalim. Ya. Allah enggak peduli sama kita. Marhaban, masuk Pak Ustaz. Kemudian wa buri Allahu minhu, dan Allah juga berlepas darinya. Pokoknya udah Allah nggak mau tahu sama sekali urusan kita. Dah kita lagi kesusahan, kata Allah, bodoh amat, nggak pikirin. Kenapa? Karena setiap hari kita melakukan kezaliman. Kemudian Sa'id bin Musayyab meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jalibu marzuqun wal muhtakiru mal'unun. Ini ada istilah al-jalib. Jalib itu orang yang mendatangkan barang dari luar ke dalam. Atau katakanlah kita beli barang di luar, kita bawa ke kampung kita jual di kampung kita, terjadi. Ya. Nah, orang yang mendatangkan barang dari luar, kita jual di masyarakat kita, itu marzuqun. Orang itu akan diberikan rezeki. Ya. Kita berarti menolong kepada masyarakat. Pengen cari tempe, tahu, nggak usah jauh-jauh ke Jatinegara, di Klender banyak, di sekitar kita banyak. Ya, maka al-jalibu marzuqun, orang yang mendatangkan barang komoditi apa saja sehingga kita bisa membeli dengan mudah, marzuqun, orang itu akan mendapatkan rezeki. Sebaliknya, wal muhtakiru mal'unun, orang yang muhtakir, orang yang menimbun harta, membuat orang ini belangsak, kesusahan. Masa pengen makan tahu aja beli dulu ke Jatinegara aja banget. Ibu-ibu mau beli ayam, padahal ayam di mana, ke Cirebon, bro. Beli ayam ke Cirebon. Nah, orang yang menimbun seperti ini, yang membuat suasana ekonomi jadi kurang baik, ini mal'unun, dia dilaknat oleh Allah. Ya, jadi zaman ini, jadi kita bersyukur. Kalau zaman saya kecil ada tuh bapak-bapak pakai gerobak, semuanya ada, sayur, asam, macam-macam, cabai, bawang, tinggal kita tarik-tarikin doang. Dia datang dari mana masuk ke kampung kita, ya. Paham nggak Bu maksudnya? Sekalian dia pakai gerobak, isinya barang-barang sepasang lah, dibawa muter-muter. Kita bersyukur tuh, apalagi yang di daerah komplek, ya. Jadi keluar rumah udah ada dia.
Kita nggak perlu lagi jauh-jauh belanja. Ya. Wa inna ma'arada bil jalib katanya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kata jalib itu alladhi yashtari ta'ama, orang yang membeli makanan. Artinya orang yang mendatangkan makanan atau barang lil bay' untuk dijual belikan. Ya, jadi Bapak Ibu tahu ada orang datang di depan masjid, ada orang buat jualan, itu gembira, senang. Wah, kita nggak perlu lagi ke pasar Klender itu, ada yang jual terasi di sini. Ya. Fa yajlibuhu ila baladihi. Lalu dia bawa tuh ke negaranya, ke daerahnya, ke kampungnya. Fa yabi'uhu. Lalu dia jual. Jadi dia beli barang dari luar, dia bawa ke dalam. Itu marzuqun, maka dia akan mendapatkan rezeki. Ya. Ini para pelaku UMKM, pebisnis paham dah tuh. Ya. Itu. Misalnya dah anak ibu doyan kabab. Kalau pengen beli kabab biasanya jalan lumayan jauh. Ya, harus Rawamangun dulu. Tahu ada tetangganya buka kabab. Wah, enak lah. Pengen beli nasi uduk pagi-pagi harus jalan dulu ke Rawamangun, lah jauh banget. Tetangganya bikin nasi uduk. Apalagi pakai jengkol. Wah, enak banget. Semur jengkol, tahu. Ada sangat mantap dah tuh. Ya. Ini buat orang senang, ya, memudahkan orang untuk belanja. Orang seperti itu marzuqun, yang mendapatkan rezeki. Lianna an-nasa yantafi'una bihi, karena manusia atau orang banyak itu bisa mengambil manfaat dari itu. Ya, dia beli barang dari luar, dia bawa ke kampung, dia jualan, gitu. Ya ginilah. Tetangga kita tahu-tahu buka warung, nah kan senang banget. Enak sekarang kita kalau belanja-belanja usah jauh-jauh, ini samping kita ada. Ya. Fayanaluhu, lalu dia akan mendapatkannya barakatud du'ail muslimin. Ya, mendapatkan keberkahan, mendapatkan juga doa daripada orang muslim. Alhamdulillah sekarang kita enak ya Jeng, ya Bu, naik mau beli timun gak usah jauh-jauh. Di sekitar kita ada jual timun, ya doa ini kita begitu. Wal muhtaqirul ladzi yashtari at-ta'ama ya lil man'i wa yadur bin nas. Sementara orang yang menimbun adalah orang yang yashtari ta'am, orang yang membeli barang, membeli makanan, ya. Kemudian lil mani, dia tahan, dia jaga, ya. Sengaja dia timbun, dia tahan, dia kagak jual dulu agar harganya naik. Wa yadurru bin nas, dan dia melakukan apa? Membuat kemudaratan bagi manusia, ya. Kita merasa ada kesulitan akhirnya kita apa. Ya, itu mudarat namanya. Ruya Asy-Sya'bi, ya. Sya'bi meriwayatkan anna rajulan arada ay yusallima ibnahu ila amalin fastasyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Ini ada kisah bahwa Imam Sya'bi meriwayatkan ada seseorang yang ingin menyerahkan putranya, anaknya, ya, ke itu patio bawa fotokopian tuh ya, ada berapa tuh? Kalian yang mau tuh bagi tuh, ada dapatnya. Nah tuh, bumi bawa nggak lagi? Baik. Jadi ada seseorang yang ingin menyerahkan anaknya, putranya gitu
untuk diserahkan untuk bekerja. Ya, fastasyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Lalu beliau minta pendapat dulu, konsultasi kalau bahasa kitanya. Konsultasi, ya, musyawarah kepada Nabi. Nabi, bagaimana nih saya menyerahkan anak saya bekerja di sini gitu. Ya. Jamaah sekalian, ini kata istisyar. Ada istilah ulama begini. Mana dima, dicatat nih bagus. Tidak akan menyesal. Wastasyara. Tidak akan menyesal. Tidak akan rugi orang yang kalau apa-apa istasyara. Selalu konsultasi dulu kepada ahlinya. Jadi kita ada masalah, ya panggil orang-orang yang kompeten di kita, minta pandangannya gimana. Yang kedua, wastakhara, istikharah sama Allah. Tidak akan menyesal, tidak akan rugi. Orang yang segala apa-apa dia selalu konsultasi dulu. Kalau konsultasi berarti kepada kita manusia. Dan juga istikharah kepada Allah, minta yang terbaik dari Allah. Nah, ini yang jarang sekarang dilakukan oleh kita nih. Kalau ada apa-apa pengen shoot aja nafsunya, pengen segera aja. Ya, pengen jual tanah, pengen jual tanah aja. Nggak bicara dulu ke keluarganya, manfaatnya apa, gitu ya. Jadi katanya rugilah, ya, menyesallah orang yang segala sesuatu tidak konsultasi dan tidak musyawarah. Nah, sahabat ini sama Nabi musyawarah. Bagaimana Nabi, saya menyerahkan anak saya biar bisa bekerja, nah, gitu ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab kepadanya, la tusallimhu ila hannatin yubi'ul al-hintah, katanya. Jangan kau serahkan dia, katanya, kepada hannat, kepada para penjual gandum, ya, yang menjual hantah, itu gandum. Jangan kau serahkan anakmu bekerja kepada orang yang penjual gandum. Nanti ada ilatnya kenapa. Yang kedua, wala ila jazzar. Jangan juga kau serahkan anakmu bekerja kepada tukang potong, ya, jagal. Wala ila man yubi'u al-akfan. Dan jangan juga kau serahkan anakmu kepada orang yang penjual kain kafan. Penjual kain kafan, ya. Ini Bapak Ibu bukan yang nggak boleh jualannya, bukan. Ya, nanti karena hal ini ada mengikuti hal-hal yang buruknya, yang bukan barang-barang yang bukan. Amal hannatu, katanya, bila afali ayyulqi Allah Ta'ala zaniyan, katanya, aw syariba khamrin, khairun lahu min ayyulqi Allah Ta'ala wa huwa qad habasat ta'ama arba'ina laylatan, katanya. Adapun penjual gandum, katanya, karena Allah mendapatkan dia itu zanian. Jadi ini kan firasat Nabi, lu jangan kasih anak lu kerja di dia tuh, karena tuh dia suka berzina, asyariba khamrin, suka minum khamr. Nanti anak Anda pas kerja di dia ke bawah-bawah jadinya. Ya, jadi mohon maaf, ini jangan dipahamin, oh berarti kita kagak boleh jual gandum, nggak boleh jual beras, bukan. Jadi Nabi melihat jangan titipin anak kamu bekerja di situ, karena Nabi melihat orang itu suka mabok, suka berzina, nanti ke bawah-bawah, ya. Khairun lahu min ayyalqi Allah. Lebih baik baginya daripada berjumpa kepada Allah wa huwa qad habisat ta'ama arba'ina lailatan.
dan dia telah menahan barang-barang selama 40 malam. Ya. Yang kedua, wa ammal jazzaru, ya, adapun tadi orang yang bekerja sebagai apa? Jazar, pemotong jagal atau hewan. Fa innahu yudhbihu hatta tadhhabar rahmatu, katanya. Sesungguhnya dia terus-menerus kerjanya, namanya dijagal, kerjanya tiap hari motong terus. Satu hari motong 100 kambing, 100 sapi, 100 kerbau. Apa katanya? Hatta tadhhabar ar-rahmatu min qalbihi, sehingga rasa kasih sayang itu hilang dari hatinya. Ya. Rasa kasih sayangnya udah kagak ada deh. Tiap hari motong terus. Jadi motong yang kita awal serem jadi mending biasa aja. Sama kerjaannya itu udah nggak ada lagi rasa sayangnya gitu. Ya. Maka kata Nabi, jangan kau kasih anakmu kerja di situ ya. Gitu. Takut-takut rasa sayangnya hilang dari hatinya. Itu hikmahnya di situ. Kemudian wa amma bai'ul akfan, adapun orang penjual kain kafan, katanya, kenapa Nabi pesan jangan anak Anda kerja di situ, katanya. Karena orang penjual kain kafan itu fa innahu yatamanna li ummati al-mauta. Asalnya fa innahu yatamanna al-mauta li ummati. Karena penjual kain kafan itu senantiasa berharap ya, umat gue pada mati. Jadi laris kan? Kalau kagak ada yang mati, jualannya nggak laku. Jadi doanya, ya Allah, biar tiap hari paling nggak 10 orang yang mati, ya Allah. Laku 10 kali 500 lumayan. Allah. Wal mauludu min ummati ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Seorang bayi yang dilahirkan dari umatku lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Jamaah, saya ingin mengangkat sedikit tentang ini, tentang bai'ul akfan, berkaitan tentang kematian, ya. Jadi ada kisah, ada seorang ibu meninggal dunia. Kalau ibu-ibu meninggal, yang memandikan lelaki atau perempuan? Baiknya perempuan. Ya, diambil dari usulnya, keturunannya, dari bapaknya atau ibunya ke atas, usul ke atas nih, ke kakek nenek. Kagak yang bisa, ambil ke bawah puru anak-anaknya selalu. Kagak bisa juga, baru boleh ambil orang lain. Ambillah juga salah. Ini ceritanya di masa Imam Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang ibu meninggal dunia, kemudian dipanggil lah, ya, salah orang yang memandikan jenazah. Dia mandiin, pas dia mandiin, terus pas tangannya ini mulai mencuci bagian kemaluannya, dicuci, tahu-tahu tangannya nempel. Tangannya kagak bisa lepas tuh, nempel, betul nempel. Kayak di lem itu, lem Korea itu. Lem Korea atau nempel, kagak bisa dilepas itu. Nah, itu satu kawasan itu ramai sekali, dan jatil kaum. Wah, kenapa ini bisa begini? Orang bantu copotin gak bisa juga, nempel betul nempel. Ya, dipanggil ulama-ulama sekitarnya atau ulama, yaudah dipotong aja tangannya. Ulama lain nolak, jangan dipotong. Nanti kalau dipotong dikubur, ada tubuh orang lain di situ. Ramai dah tuh. Kemudian mereka ingat, kita masih punya ulama kita, Imam Malik. Jangan kita berfatwa selagi masih ada Imam Malik. Datanglah ulama-ulama itu ke Imam Malik, ceritakan, Imam, di tempat kami ada ibu-ibu mandiin, tangannya nempel. Imam Malik ini wali min auliyaillah, ya. Firasatnya kuat, maka ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Imam Malik pas dengar kisahnya
Langsung begini jawabannya. A'taqidu, saya yakin betul. Mungkin ibu itu ketika memandikannya dia ada suuzon. Suuzon kepada yang dimandikannya itu. Jadi pas dia mandi mungkin dia suuzon. Coba tanya. Kalau seandainya iya, nggak ada lain kecuali dia harus bertaubat, minta maaf dan harus dirajam sebanyak 80 kali rajaman. Ya. Datang lagi lah ke ibu itu. Wah, itu masih ramai, masih belum bisa lepas-lepas. Dia tanya, Bu, kami sudah bertanya dan mendapatkan jawaban dari Imam Malik. Kata Imam Malik, mohon maaf, ibu ketika memandikan ada suuzon ya kepada al-mayyitah. Nangis dia. Iya, memang pas tangan saya mulai mencuci kemaluannya, di hati saya bersuuzon, ini orang tukang maksiat ini. Ya, ingat kata Nabi, la tu'dhu mautakum. Jangan Anda menyakiti ya orang yang sudah meninggal. Tak boleh. Apalagi yang udah ya, yang masih hidup aja kita kagak boleh sakiti. Kagibah, gunjing. Kalau yang masih hidup ya, dia bisa masih melawan. Tapi yang sudah meninggal ya, maka dikatakan dosanya lebih besar lagi. Ya, menuduh. Ya. Nangis akhirnya Bu, ibu nggak bisa lepas kecuali harus dirajam sebanyak 80 kali. Ya, akan dirajam sampai ke kata tis'a wa sab'ina marrah, sampai ke 79 masih nempel lagi. Orang masih juga semua tegang. Oh iya, kata imam tadi 80 kali. Pas ke 80 kali langsung terlepas. Semua orang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Laqad shaddaqal imam. Ya, benar betul. Apa kata Imam Malik? Ya. Ini Imam Malik salah satu imam mazhab. Ya, Imam Malik kita punya 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya. Baik. Nanti Bapak Ibu boleh baca buku saya, judulnya Pelajarilah dan Teladanilah Orang-orang yang Mulia. Ya, di situ saya angkat tentang beliau, para sahabat dan tokoh-tokoh dalam Islam. Baik, itu tentang berkaitan dengan akfan, ya. Jadi Nabi berpesan, jangan kau berikan anakmu bekerja di tukang gandum. Karena tukang gandum dia suka mabok, dia suka maksiat. Nanti anak kamu ke bawah-bawah, masih gitu. Jangan juga kau serahkan anakmu ke tukang potong. Nanti anakmu hatinya udah gak ada rasa kasihan. Yang ketiga, jangan anakmu juga kau berikan kepada tukang kapan. Karena tukang kapan itu selalu berdoa berharap tetangganya pada mati. Baik. Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian ini pengarang kitab berkata, ya. Al-hikratu ayyastari at-ta'ama fi masrihi, katanya. Wa yahbisuhu anil bai'i walin nasi hajatun ilaihi. Orang yang tadi, seseorang yang menimbun harta, ya, dia membeli barang, membeli makanan, ya, di daerahnya tuh, kemudian dia tahan, ya, anil bai', daripada dijual belikan, gitu. Walin nasi hajatun ilaihi, padahal orang pada butuh kepada barang itu, ya. Jadi saya kasih gambaran, ya, pasokan minyak semua dibeli semua, sampai kagak ada minyak di pasar Klender. Gitu. Itu kan wan linnasi hajatun ilaihi, padahal semua orang perlu minyak, gitu. Fa hadha huwal ihtikarul ladzi naha anhu.
inilah penimbunan yang dilarang. Wa amma idza dakhala lahu ta'ama min dhi'atin, katanya, adapun apabila dia memasukkan barang atau makanan, ya, apa ya dia itu doa barang, ya, au halbi min masrin, atau mendatangkan dari satu kawasan lain, fa innahu la yakunu ihtikaran. Jadi sebaliknya, apabila ada orang memasukkan barang, ya, atau dia mendatangkan dari satu tempat dari tempat lain, itu dia bukan dikatakan orang yang ihtikaran, menimbun barang. Walakin law kana linnasi ilaihi hajatun, tetapi seandainya orang banyak membutuhkan barang itu, fal afdalu ayyubi'ahu, maka sebaiknya dia menjualnya. Contoh gini, bapak-bapak beli barang, ya, tapi kagak ada tujuan pengen untuk biar harga itu menjadi mahal, ya. Emang dia beli, dia simpan di stok buat keperluannya, ya. Misalnya kita keluarga besar atau persiapan buat Ramadan, udah kita beli dah 50 kilo minyak, 50 liter minyak, dikumpulin, disimpan. Itu bukan dikatakan orang yang ihtikar, bukan yang menimbun harta atau barang, ya. Tapi sebaiknya, katanya, ketika tetangganya pada perlu, pada butuh, udah dia jual aja, sebaiknya gitu. Wa fi imtinaihi an dzalika yakunu musian. Nah, kalau dia tahan, dia kagak jual, padahal orang pada butuh, itu dia dianggap buruk, disu'i niyatihi, karena buruk niatnya, membuat orang jadi pada susah, ya. Fa innahu yu'azziru, katanya, wa yu'addibu. Orang seperti ini harus emang dibina, dididik, gitu kan, agar jangan punya sifat tamak. Wala yusa'iru alaihi, katanya, dan tidak juga dipatok harganya, ya, ditinggikan harganya. Wa yuqalu lahu bi'hu kama yabi'un nas, dan dikatakan kepadanya, juallah sebagaimana orang lain pada jual, harganya standar aja, jangan yusair, jangan ditinggikan, ya. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, ana la usairu, katanya, aku tidak mematok harga, kata Nabi, tidak meninggikan harga. Fa innallaha ta'ala huwal musairu, sesungguhnya Allah Ta'ala dialah Allah yang menentukannya, katanya, jadi bukan saya, ya Allah. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan Nabi bersabda, al-ghala'u, katanya, war-rakhsu jundani min junudillahi ta'ala, barang-barang yang mahal, barang-barang yang murah, itu adalah jundan, dua tentara, dua pasukan daripada tentara-tentara Allah, ya. Ismu ahadihima ar-raghbatu, nama salah satu daripada keduanya adalah ar-raghbah, ya. Kalau mahal itu punya nilainya ar-raghbah, ada keinginan. Wa ismul akhar ar-rahbah, nama yang kedua adalah rahbah, ada rasa takut. Fa idza aradallahu ta'ala ay yurakhisahu, apabila Allah ingin membuat barang itu jadi murah, ya, qadzafa ar-ruhbata, maka Allah qadzaf di hatinya, Allah celupkanlah, Allah celupkanlah, ya, ke dalam hatinya itu ada rasa rahbah, ada rasa takut, fi qulubir rijal, di hati
para penjual-penjual. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah menginginkan barang itu murah, maka para penjual yang pengen jual mahal-mahal, Allah buat hatinya jadi takut ya. Ya, begitu cara Allah. Fa akhrajahu min aidihim farukhsan. Kemudian dia keluarkan dah barangnya, lalu jadi murah ada tuh. Sebaliknya, wa idza aradallahu ta'ala ayyughlibahu, apabila Allah menginginkan ya harganya itu jadi mahal, qadzafa raghbata fi qulubir rijal, lalu Allah tanamkan tuh, Allah celupkan ya di hati para pedagang itu ar-raghbah, ya ada rasa keinginan ya, fahabisuhu, lalu dia tahan dah barangnya ya, fi aidihim, artinya dia tahan, dia kagak jual. Wa dzukira fil khabar, dan disebutkan dalam hadis Nabi, anna 'abidan min ibadi Bani Israil. Ini ada cerita tentang salah seorang ahli ibadah dari Bani Israil. Jadi kisahnya, marra ala kathibin minar ramli. Dia berlalu melewati kathib itu, tumpukan pasir gitu ya. Fatamanna fi nafsihi law kana, asalnya ini dibuang ya, law kana ramlu daqiqan gitu. Fasba'a Bani Israil bihi min majaati asabathum. Jadi Pak ahli ibadah, orang soleh lagi jalan, dia lihat ada tumpukan pasir. Lalu dia di hatinya bilang begini, ya, fatamanna fi nafsihi, dia berharap, kata apa katanya? Seandainya pasir itu terigu, seandainya pasir itu beras, itu akan saya bagi-bagikan kepada masyarakat Bani Israil. Cakap nggak tuh niatnya? Cakap. Ya, punya niat baik itu luar biasa, dapat penilaian di sisi Allah. Jadi maksudnya nanti ini ketika Bapak Ibu ngelihat orang lagi butuh bantuan, ya, walaupun kita kagak bisa, ngomong aja, ya Allah, itu Ustaz Sola lagi bangun pesantren belum jadi ya Allah. Kalau saya punya rezeki saya sumbang. Ngomong begitu doang. Boleh kelender tuh dia bilang kontak Al-Khobir. Ya Allah, Ustaz Sola lagi bangun pesantren tuh ya Allah. Kalau saya punya rezeki saya pengen nyumbang. Gitu doang. Belum kenyataan, belum pengen doang. Ya, seperti itu. Ya, ada niat baik di dalam hatinya. Ya, maka akan aku berikan kepada Bani Israil. Ya, karena apa? Karena dia ditimpa rasa laparnya. Fawahallahu ta'ala ila nabiyyin fihim, ya. Kemudian Allah mewahyukan kepada seorang nabi di antara nabi mereka, an kulli fulanin. Kata Allah, nabi, katakanlah kepada orang tadi tuh yang hatinya cakep tuh, ya, terbersit di hati, pengen bantu orang, pengen nolong orang gitu. Innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan untukmu pahala, ya. Ma law kana daqiqan, seakan-akan itu ya pasir emang menjadi apa? Menjadi beras, menjadi terigu, ya. Lalu dia sedekahkan. Tebu. Jadi kita punya niat baik selalu. Ya. Lihat tetangga lagi bangun rumah. Wah, ini kalau saya ada rezeki saya pengen juga nih ngirimin semennya 10 biji. Begitu dong pahala. Ya. Ini masjid kayaknya kagak ada apa nih? Ada semua ya, AC udah ada ya. Yang kagak ada apa nih? Pinjam. Ya. Apa yang di sini masih barang-barang pinjam, besok patungan beliin. Pahala. Jadi amal jariah, sedekah. Kitab mana ada kitab Allah. Oh iya, bagusnya. Bagusnya lagi ada yang Pak Ketua, panitia, besok saya pengen beliin kitab 10 ah.
berpegang kitab semua, cakep banget. Sedekah jariah. Rasanya Bu, saya lagi mau 5. Nah, ini pegang kitab semua. Panitia kagak ribet fotokopi terus. Lupa fotokopi pakai layar dah. Laptopnya mati, nggak kelihatan. Baik, gitu ya. Itu tambahannya. Yani artinya annahu lamman nawa niyatan hasanatan. Ketika seseorang punya niat baik, katanya a'tahu al-ajru bi husni niyyatihi. A'tahu al-ajru bacanya. Ya, jadi maf'ul kedua dari a'ta. Maka Allah akan memberikan kepadanya pahala dengan niat baiknya. Ya, selalu niat baik. Ngelihat keponakannya lagi sekolah, dia tahu deh tuh adiknya usahanya, wah kalau saya punya rezeki saya pengen bantuin dia bayarannya, wah, ya pahala tuh. Jangan di hatinya kagak mau bantu orang, nanti Allah tutupin semua pintu rezeki. Ya, ketika hatinya luas, lapang, Allah kasih juga lapang rezeki buat kita. Wa syafaqatahu 'alal muslimin, katanya. Dan rasa kasih sayangnya itu kepada orang muslim, ya. Bi husni niyyatihi wa syafaqatihi banyak 'alal muslimin, dan ada rasa kasih sayang kepada orang banyak, ya. Wa rahmatihi lahum, dan ada kasih sayang kepada manusia. Fayambaghi lil muslimi ay yakuna musyfiqan rahiman 'alal muslimin. Maka sepatutnya bagi seorang muslim memiliki rasa syafaqah, rasa belas kasihan. Kemudian rahiman, ada rasa sayang yang begitu dalam, ya, kepada orang muslim. Bapak Ibu, kalau kemarin Amerika perang sama Iran, Palestina, baik dibombardir, kasihan nggak sama Palestina? Sudah kasihan, saudara kita seakidah. Ya Allah, seandainya saya punya uang bermiliaran, saya beli kapal perang buat sana gitu. Jangan tanggung-tanggung niatnya. Ya, paling gagak doa gitu. Salat subuh nggak apa-apa tuh Pak Imam, doain tuh, ya, baik itu. Katanya salah satu ciri-ciri wali, dia jarang doa untuk dirinya, banyak umum aja. Ya Allah, umat Nabi Muhammad baik, Allahumma ansur ummata Muhammadin, Allahumma arham ummata, Allahumma jbar, terus begitu. Ya, doanya untuk umum. Itu ciri-ciri wali katanya. Taib, berikutnya. Wa dzukira anna rajulan jaa ila Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma faqala. Ini diceritakan ada seseorang datang kepada Abdullah bin Abbas, ya. Ini merupakan apa dia? Sepupunya Nabi, ya, Abdullah bin Abbas. Abbas pamannya Nabi. Ya. Tadi Abdullah sama Nabi apa? Saudara sepupu. Ya. Terus hafal jamaah tuh nama paman-paman Nabi. Nama paman Nabi yang matinya ditombak sama siapa? Hamzah. Nama paman Nabi yang istrinya Jamilah siapa namanya? Abu Jahal. Abu Jahal istrinya Jamilah. Itu perempuan mulutnya serem banget, pedes. Pas turun ayat tabbat yada Abi Lahab, dia ambil batu dia bawa. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Oh, nih. Perempuannya kayak tomboy itu. Mana Muhammad? Rasulullah lagi duduk sama Sayyidina Abu Bakar depan Ka'bah. Mana Muhammad? Kalau ada gua timpuk mulutnya sama batu. Gitu. Abu Bakar, mana temanmu itu? Gua mau timpuk. Abu Bakar diem aja. Padahal Nabi di sampingnya, yang lihat. Kalau orang kan kalau terlalu sewot marah, kalau emosi, kalau kasih lupa, ketutup. Ya, itu tuh. Padahal Nabi ada di sampingnya.
Taib, ya. Ini seseorang datang kepada Abdullah bin Abbas dan berkata, "Ausini," ya. Abdullah, tolong dong kasih nasihatin saya. Faqala lahu Abdullah bin Abbas, lalu Sin Abbas memberikan nasihat. "Usika bi sittati asya'a." Aku berikan nasihat kepadamu 6 perkara. Awaluha, yang pertama, yakinul qalbi bil asya'i allati takaffalallahu laka biha. Nah, ini Pak, ya. Hadirkan hati itu punya keyakinan kepada segala sesuatu bahwa Allah akan menjamin untuk Anda. Kalau masalah rezeki, jamaah harus apa? Rezeki itu sudah madmun, dijamin oleh Allah. Mau'ud, dijanjikan oleh Allah. Maksumun, telah dibagikan oleh Allah. Mentamlik, telah dimiliki. Seseorang tidak akan mati sebelum mendapatkan 4 ini. Ya, jadi jangan takut tentang rezeki. Rezeki hadapi dengan tawakal kepada Allah. Udah cari aja jalan ikhtiar, ya. Fatawakkal 'ala Allah. Yang kedua, bi'ada'i faraid liwaqtiha. Nasihatnya, ya. Apa? Tunaikan salat-salat wajib pada waktunya. Gitu. Ibu-ibu nih, mohon maaf nih ya, bapak-bapak dah. Yang suka lambat-lambat sholat, mulai hari ini sholat dulu kan, ya. Masak zuhur dulu, baru masak. Kalau udah masak, mandi, ngeliat piring kotor, nyuci terus ke bawah-bawah. Lupa dah bersolat. Kebanyakan begitu, banyakan. Ya, pokoknya sholat kan 3 menit doang, sholat dulu baru yang lain. Kalahin semuanya, ya. Taib. Jadi yang pertama itu nasihatnya apa? Yakinkan hati Anda bahwa Allah telah menjamin semuanya untuk Anda. Kedua, laksanakan salat-salat pada waktunya. Ketiga, bilisani rutbin fi dzikrillah ta'ala. Nah, ini punya lisan selalu basah menyebut nama Allah, berzikir terus. Ya, kagak ada waktu selain berzikir, bawa mobil sampai berzikir, ya, berjalan ke pasar berzikir, gitu ya. Ya, nyanyi terus, nyanyi lagu Oma, lagu Ayu Ting Ting, ya. Ganti sekarang zikir aja, banyak zikir. Kemudian yang keempat, la tuwafiq asyaitana, jangan Anda sepakat sama setan. Tapi jangan ikutin setan, ya. Fa innahu aduwwun lakum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Setan musuh Anda, ya. Nah, setan ini fa innahu hasidul lil khalqi, selalu dengki kepada makhluk. Kita terperdaya kita. Makanya orang katanya kalau jarang zikir, itu setan langsung set aja masuk ke hatinya. Tapi kalau dia zikir, setan langsung yata'akhkhara, mundur, wa yakhtafi, ngumpet bersembunyi. Pas kita lalai, alqama ala qalbihi, setan nguasain hati kita, was-was dibisikin. Itu tetangga itu dapat bangun rumah dari hasil merampok, korupsi. Nah, jadi gibah. Nah, dia dengar bisikan setan. Ini saya kagak tahu ini soal ijazah ini, bisikan setan apa bisa malaikat ini. Sampai gini aja belum kelar-kelar, ya. Kita nggak ikut campur, tapi kita tunggu aja apa mahkamah mana yang benar ini. Taib. Sengaja saya angkat biar jadi pelajar apa, pengingat aja. Kita orang-orang kecil nggak bisa ngomong banyak, tapi kita miris. Kasus ini begitu berkepanjangan, meresahkan banyak orang, ya. Taib. Karena kurang tegasnya pemimpin sebetulnya. Pemimpin tegas, selesai. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima nasihatnya, la tu'ammir dunya, la tu'ammir, ya. Jangan kau makmurkan duniamu. Fa innaha tukharibu akhiratak. Sesungguhnya dunia itu akan merusak akhiratmu. Yang keenam, antakuna nasihan lil muslimin daiman. Hendaknya Anda menjadi orang yang suka memberikan nasihat, ya.
Jangan pelit-pelit. Fadzakir fa inna dzikra apa? Tanfa. Ya, ingetin anak-anaknya, cucu-cucunya, selalu suaminya mau kerja Pak, tapi ini udah sabar sama hidup di dunia ini, tapi nanti kami kagak sabar sama siksa akhirat. Maksudnya apa? Maksud mama kalau pulang ke rumah ini jangan bawa barang-barang yang haram. Nah, ingetin tuh. Biasanya ibu-ibu sesuanya pulang bawa uang banyak udah seneng aja udah. Kalau nggak bawa uang cemberut aja. Akhirnya suaminya terpaksa nyari uang dari mana aja diambil. Taib qal faqih radhiyallahu taala anhu, kemudian pengarang kitab berkata, yang bagi lil muslim ayyakuna nasihan lil muslimina, sepatutnya bagi orang muslim dia menjadi orang yang nasihat, pemberi nasihat. Satu. Yang kedua, rahiman bihim, punya rasa kasih sayang kepada umat Islam. Fa inna dzalika min alamatis sa'adah. Sesungguhnya hal itu merupakan tanda-tanda ya kebahagiaan. Bapak Ibu saya angkat cerita. Mari kita baca di kitab mana ya. Jadi ada nih ulama dia. Tapi dia ulama kebetulan punya kepentingan dengan pemerintah. Ya suka duduk bareng, diskusi apa. Masyarakat nggak suka sama dia. Ya, itu ulama itu terlalu dekat sama pemerintah. Lalu ini ulama meninggal. Ya meninggal. Kemudian ada seorang ulama besar, Syekh Ma'ruf Al-Karhi atau Al-Khuruki, itu melihat lah ini orang kagak ada datang nih. Ya, beliau tertidur sejenak. Pas tertidur, Allah kasih mimpi tentang ulama yang meninggal ini. Dia tanya, ma fa'alallahu bika? Fulan, apa yang Allah lakukan kepadamu? Apa jawabannya? Allah telah mengampuni dosa-dosa. Kenapa emang ini? Sebab aku selalu memberikan nasihat-nasihat kepada umat. Langsung beliau terjaga, beliau datang, beliau kunjungi itu. Oh ini masih orang baik. Ya, artinya dia tetap suka memberikan nasihat. Nah, sekarang lagi rame-rame kan pilar. Ulama kagak boleh dekat pemerintah. Ulama dekat, ulama jauh. Mana yang lebih bagus Bapak Ibu? Di sini kita kagak boleh terbawa arus, ya. Kalau ulama kagak dekat pemerintah, sulit kita kasih nasihat. Ya, kita dekat tapi untuk nasihat, nggak terbawa gitu. Ya, jangan. Memang ada sih hadis-hadis yang baku. Ketahuilah jika Anda melihat ulama bolak-balik pemerintah dia maling, ada yang gitu. Nah, kita harus menganalisa, ya, mengkritik, gitu, lihat, gitu, ya. Kalau ulama, karena susah, MUI nggak sejalan dengan pemerintah, nggak susah. Sekarang lagi gencar-gencar semuanya berbicara tentang zakat. Sekarang Basnas lagi merupakan masuk ke setiap perusahaan itu harus mengeluarkan zakat, ya, digedor. Agar berdirilah yang namanya Lajisnu, kalau lagi Muhammadiyah Lajisma, ada lagi kita pesantren Habitat apa tuh Wijistren, ya, ada UPZ, banyak banget namanya, ya, dalam rangka mengumpulkan zakat, karena zakat itu sumber potensial untuk umat. Taib. Wakilah dan dikatakan inna alamatis sa'ada 11 khislatan. Sesungguhnya tanda-tanda kebahagiaan itu ada 11 macam. Pertama, ayyakuna zahidan fid dunya, ya. Dia orang yang zuhud sama dunia, raghiban fil akhirah, cinta kepada akhirat. Nah, ini Bapak Ibu rasakan ya, ada tanda-tanda kebahagiaan dirasain. Zuhud sama dunia dan cinta akhirat. Yang kedua, ayyakuna himmatuhu al-ibadata wa tilawatul Quran. Himmahnya, keinginannya, semangatnya tuh hanya ibadah aja dan baca Quran. Ini pertanyaan saya, ini Al-Quran di rumah dibaca apa kagak? Kemarin alhamdulillah dari ibu-ibu sini, ibu sana, ibu Diana,
ya. Ibu Dian. Ternyata istrinya Pak Ketua ya. Nah, itu ikut perlombaan Quran tingkat umum ya. Umurnya 35 tahun ke atas, bapak-bapak ibu. MTQ kejuaraan gubernur. Ya, tahun ini baru kali dibuka untuk umum. Kagak dilihat lagunya, nggak pakai lagu-lagunya. Cuman hanya makharijul huruf sama tajwid dan lancar. Siapa aja boleh daftar dari umur 35 ke atas. Betul, saya ketua PTQ kecamatan. Kita buka kemarin di setiap kelurahan, ada 7 kelurahan, tanggal 27 Juni. Nah, ibu itu juara. Naiklah ke 3 kecamatan. Kemarin di sini tanggal 4 Juli, Ibu Diana juara juga. Saya hubungin dari suaminya, Bang Maman sini, saya akrabnya gitu. Kenapa ini boy pialanya gede banget pialanya. Turun dari lantai 4 kan susah tuh. Nah, sekarang ibu itu insya Allah besok tanggal 14 ikut ke tingkat kota, ya. Dan ini gubernur sama wali kota menginstruksikan kepada semua masjid sebetulnya harus bikin spanduk dalam rangka menghidupkan Al-Quran. Yang saya sayangin ini abang kita nih, sibuk banget katanya mengajar, bagus banget. Saya berharap ini ikut itu dewasa tingkatnya tartil itu kan. Jadi tahun ini Kecamatan Pulau Gadung mengirim 33 peserta. Alhamdulillah sejak saya pimpin kita udah 2 kali juara umum. 2004 juara umum, 2005 juara umum. Mudah-mudahan tahun ini juga juara lagi. Ya. Pak Camat pengennya begitu. Pak Kiai masih 30. Hah? Masih 30. Apanya? Umurnya. Enggak, kalau itu beliau mah yang khusus, yang tilawah, yang tartil dia kan macam-macam. Kalau yang tambahan itu 2 untuk umum, umurnya 35 tahun ke atas. Emang Pak Gubernur pengen biar merakyat itu rame. Yang kedua umur 15 tahun kurang 1 hari ke bawah, anak-anak gitu, ya. Mana anak? Baik, lanjut. Jadi tanda-tanda orang-orang yang bahagia. Yang ketiga, qillatul qauli fi ma la yahtaju ilai. Sedikit bicara kepada sesuatu yang kagak ada manfaatnya gitu. Diam aja dah. Diamnya emas. Tapi kalau bermanfaat dia ngomong, jangan diam aja. Yang keempat, ayyakuna muhafizan 'ala shalawatil khams. Dia selalu menjaga sholat yang 5 waktu, ya. Itu ciri-ciri orang yang bahagia tuh, ya. Setiap waktu dia selalu berjumpa dengan Allah, ya. Al-khamisu yang kelima, ayyakuna war'an fi ma qalla aw kathura minal haram, ya. Dia yang kelima ya. Yang kelima, dia punya sifat wara', kehati-hatian, ya, pada hal yang sedikit atau banyak daripada hal-hal yang haram. Hati-hati betul, jangan sampai jatuh terjebak makan barang-barang yang haram. Yang keenam, antakuna sahbatuhu minas salihin. Ini yang keenam, selalu bersuhbah, berteman, bergaul bersama orang-orang saleh, ya. Saya menulis hampir 60 halaman tentang manhaj orang-orang saleh, bagaimana bertetangga dengan orang saleh, ya, duduk bareng di masjid orang-orang saleh, ini, ya. Dapat keberkahan semua isinya. Baik. Nanti kalau cetakan yang ini jadi, saya bawa kitabnya ke sini Bu ya. Daripada punya semua baca. Itu bagus agar kita pengen jadi orang yang mulia, katanya contohlah teladanilah orang-orang yang mulia, ya. Baik, mau nanti Pak Anggi dah. Pak Anggi ini mesti butuh berapa buku? Nah, saya kirim nanti ke sini, ya. Harganya ngikutin percetakan. Baik. Yang ke 7,
ayyakuna mutawaddi'an ghairu mutakabbirin. Nah, ciri orang-orang yang bahagia dia selalu tawadu, tidak sombong. Siapa yang masih sombong di sini? Nyombongin apaan? Kecantikan. Udah mulai hilang sekarang. Ketua. Ya. Bapak-bapak gagah, udah mulai banyak penyakit ya sekarang. Wathaminu yang ke-8 ayyakuna sakhiyan kariman. Nah, ciri-ciri orang yang bahagia adalah dia selalu sakhi, dermawan dan mulia. Ya, tangannya baik, bagi terus. Yang ke-9 ayyakuna rahiman bi khalqillahi ta'ala. Dia selalu penyayang kepada makhluk-makhluk Allah, ya. Bukan hanya sama manusia, sama binatang juga, sama tumbuh-tumbuhan juga, ya. Ibu-ibu jangan lupa ya, sekarang musim panas ini, tanamannya jangan gak disiram, ada kering tak mati, ya. Ini perhatian kita sama makhluk Allah. Baik. Yang pelihara kucing jangan lupa kucing kasih makan. Jadi saya baca teks Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, khalifah daripada Abdul Hasan Syadili, lagi ngajar di pelataran Masjid Al-Azhar. Tahu ada burung nemplok di sini nih. Ini burung nemplok di ya Syekh Abdullah Mursi Al-Abbas. Abdul Abbas Al-Mursi. Apa kata burung? Kiai, itu saya baru aja netesin telur. Sebelum saya pengen tetesin ya biar jadi anak, telurnya udah ada yang ngambil Kiai. Ini paham bahasa burung. Langsung jamaah, siapa tadi pagi yang ngambil telur burung? Di mana? Balikin. Ini burung ngadu sama saya nih. Ya. Karena orang solih Allah kasih kemuliaan bisa ngomong sama binatang. Taib. Karena Nabi gurunya orang soleh bisa semua bahasa. Mana? Yang ke-10 ayyakuna nafiyan lil khalqi. Ya. Menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak, ya. Katanya apa? Orang yang paling itu orang yang bermanfaat untuk umat. Yang ke-11 ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran. Orang yang sering ingat kematian. Ya, Bapak Ibu ya, tetap ingat. Kalau sudah ingat, kita persiapan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, wa alamatus syaqai aidan 11 khislatan. Tanda-tanda kesengsaraan. Apa nama lain sengsara apa? Susah, belangsak itu. Ya, tanda-tanda susah, belangsak, sengsara juga ada 11 macam. Pertama, ayyakuna harisan ala jam'il mal. Dia selalu semangat tuh, ya, serakah untuk mengumpulkan uang. Di kepalanya duit terus. Ya. Yang kedua, antakuna, ini kayaknya kelebihan nun tuh kalau di kitab saya, himmatuhu, ya. Himmatuhu fis syahawati wal ladzati fid dunya. Yang kedua, orang yang sengsara itu semangatnya dalam hal yang bersifat syahwati aja dan kelezatan dalam dunia. Ibadah lambat banget. Udah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Udah panggil begitu udah hayya. Ayo. Entar. Ya. Bagus semalam bola sebelum subuh kelar ya. Yang saya sedih Mesir kalah, saya sedih banget. Saya 11 tahun di Mesir itu. Pelatihnya Husam Hasan dari masih pemain, saya lihat nonton terus. Jadi pelatih kemarin kalah, sedih banget. Wasal Yesus, dan yang ketiga ayyakuna fuhashan fil qawli muktsaran. Orang yang lisannya kotor itu.
Kalau ngomong lisannya kotor dah. Kalau bahasa dulu katanya lisannya apa tuh, comberan katanya. Ngomongnya keluarnya jelek-jelek. Kemudian muktaran, banyak bicara yang kagak ada manfaatnya. Yang keempat, ayyakuna mutahawinan fi shalawat. Yang keempat, tanda-tanda orang-orang sengsara, belangsak, orang yang suka meremehkan sholat. Entar aja. Katanya apa? Barang siapa yang beribadah kepada Allah setengah hatinya, maka Allah juga kagak mau melihat hatinya itu. Ketika kita perlu, kata Allah, bodoh amat, gue sebel meluh. Gitu. Tapi kalau kita hadap Allah sepenuh hati kita, Allah akan memberikan semua kasih sayangnya. Yang kelima, ayyakuna akluhu minal harami. Ya, tanda-tanda orang yang sengsara, dia makanannya dari yang haram, wasyubuhat, dari yang syubhat, ya, wasuhbatuhu ma'al fujar, dan selalu bertemannya kepada para pujar. Pada siapa pujar? Orang-orang yang zalim. Ya. Yang keenam, ayyakuna su'a al-khulqi, akhlaknya buruk. Yang ketujuh, ayyakuna mukhtalan mutakabbiran fakhuran, orang yang mukhtal, orang yang sombong, congkak, sama tuh, mukhtalan mutakabbiran sama, ya, sombong, congkak, ya, fakhuran, membanggakan dirinya. Oh, saya ini kan keturunan Nabi, gitu. Saya ini keturunan Raden, gitu. Ya, saya ini keturunan Abu Jahal. Yang kedelapan, ayyamna'a manfa'atahu minan nas, ya, enggan memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Yang kesembilan, ayyakuna qalilur rahmatil muslimin, ayyakuna qalilar rahmati lil muslimin. Ya. Orang itu punya sedikit rasa rahmatnya kepada kaum muslimin. Ya. Sementara Nabi diutus sebagai rahmatan lil. Nah, kita disuruh oleh Allah ngikutin Nabi semuanya, zahir dan batinnya. Ya, harus sayang sama tetangganya. Maka kata Nabi, orang yang menyakiti tetangganya berarti dia kagak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ashir, yang ke-10, ayyakuna bakhilan, orang yang sengsara, orang yang pelit. Nah, gara-gara kita pelit sama ponakan kita disumpahin terus kita. Ya. Jadi sengsara dah kita. Wal hadi asyara, yang ke-11, ayyakuna nasiyan lil maut. Nah, ya, orang yang lupa sama kematian. Bahaya. Katanya, ya man lidunyahu istaghal. Ini syair. Wahai orang-orang yang selalu disibukkan sama dunianya, qaddana minkumul ajal, ajal sebentar lagi datang. Ya, wal qabru sundukul amal, dan kuburan itu adalah tempatnya amal. Yani artinya, pengertian anna rajula idza kana dzakir lil mauti, sesungguhnya seseorang apabila dia selalu ingat kematian, fa innahu yamna'u ta'amahu minal bai'i, katanya, maka dia akan apa? Tidak akan menahan makanan tuh untuk dijual. Artinya dia kagak menimbun makanan. Wa yarhamul muslimin, dan sayang kepada kaum muslimin. Terakhir, wa dzukira an ba'd az-zuhad, diceritakan dari sebagian ahli zuhad, annahu kana fi baitihi, katanya, waqara minal hintah. Jadi ini orang zuhad bercerita di rumahnya ada banyak gandum. Kemudian qahitan nasu, kemudian saat itu masyarakat sedang paceklik, enggak punya apa-apa. Faba'a, ya, ma indahu minal hintah, lalu gandum yang di rumahnya banyak itu dia jual, gitu Pak. Ya, jangan biarin dah, rasain masyarakat pada susah, kelaparan, kita doang, jangan. Ya, dia lihat nih, ya, dia punya beras banyak, hasil panennya cakep, tetangganya pada kagak panen misalnya, nggak punya beras,
Beras jangan diumpetin aja, dia jual. Tuh. Tsumma ja'ala yashtari li hajatihi. Kemudian dia beli dah untuk kebutuhan. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, "Lau amsakta ma 'indak." Seandainya engkau tahan apa yang engkau miliki, faqala, mengapa tidak engkau simpan aja apa yang Anda miliki? Faqala, aradtu an usyarikan nasa fi qammihim. Aku ingin ikut serta andil ya kepada banyak orang dalam apa? Kesulitan. Coba Bapak Ibu, ada orang-orang yang ingin merasakan kesulitan gitu. Ya, itulah orang-orang yang hatinya cakep tuh. Wallahul muwaffiq bimannihi wa karamihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya dengan karunia dan kemuliaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bab ini berikutnya tentang wanti-wanti jangan sampai kalau ketawa berlebihan. Insyaallah berikutnya aja ya. Biar tanya jawab biar berkembang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada guru kita Ustaz Junaidi Sodhuddin yang telah memberikan kajian pada hari ini kitab Tathirul Ghafilin mengenai menimbun barang. Semoga apa yang beliau sampaikan ini kita mendapat ilmunya dan kita mendapatkan manfaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu sekalian, untuk selanjutnya adalah pengumuman untuk infak pada hari ini berkumpul sebesar Rp430.000. Jazakumullah khairan katsiran Bapak Ibu semua yang telah menginfakkan sebagian hartanya dan para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk kegiatan ta'lim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya saya mohonkan sediaannya pada Pak Ustaz Tutup untuk bisa membacakan Pak Kiai langsung untuk bisa memimpin doa menurut supaya kita semua. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa rabbina hamidin. Ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat wa ya arhamar rahimin. Allahumma shrah bis salati ala nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wa sahhi biha afkarana wa taqabbal biha taubatana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka atayakal makhsusata lil qulub wal ma'arifal ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an-nabawiyyah wal akhlaqal qur'aniyyah. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bis sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibil bashiri wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal amna was salamah wa riayata wal himayah war rahata fi qulubina. Allahumma akrimna bis sihhati wal afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na min al-Qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas salihin wa alhiqna bis salihin wa tawaffana mas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu semua untuk kajian pada hari ini. Insyaallah untuk satu yang akan diisi dulu kita Al-Ustaz Sofyan Soleh SMA, dan akan kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.